Kak, saya sudah berhasil apply, tapi pakai SPL bisa nggak ya? Setahu aku sih harus pakai ijazah, tapi siapa tahu bisa ya dicoba dulu aja. Cuman kalau misalkan gagal di administrasi, nanti kamu baru bisa ngelamar lagi 6 bulan. Atau coba email baru. Biasanya sih gitu. Kak, dulu nunggu pengumuman berapa bulan, Kak? Oh, kalau pengumuman dari administrasi ke interview awal tuh 2 minggu sampai 1 bulan kalau nggak salah setelah penutupan rekrutmen. Aku udah apply tapi lebih ya udah kamu buru bikin akun YouTube-nya, nanti linknya disalin, kamu cantumin aja. Abis itu coba reapply, atau enggak reapply juga biasanya dia terupdate otomatis sih. Kak, itu aku udah apply, gimana bisa tahu? Biasanya sih ada di inbox atau waktu itu sih ada di inbox atau di email. Berarti ada 3 pariwisata nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa, sayang, harus S1. Kan kampusku di web namanya masih yang lama banget. Nggak apa-apa kan, padahal sekarang udah unik. Nggak apa-apa selama masih tercantum dan bisa kamu input, nggak apa-apa. Berarti bisa buat lulusan SMA nggak, Kak? Aku nggak lolos di waktu. Kalau buat SMA sekarang kayaknya udah nggak bisa. Dulu tuh bisa, tapi harus minimal ada pengalaman. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa, minimal D3 atau S1. Kalau SMA coba di Bank BNI, Mandiri, Muamalat, itu biasanya masih bisa. Cara video perkenalan gimana? Ada yang contoh tuh banyak di YouTube, kamu bisa lihat, cari yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin, cara penyampaiannya yang jelas, lugas. Pokoknya nggak usah banyak-banyak. Banyak kok contohnya di YouTube, bisa dilihat caranya gimana. Berarti deh, perwisata mana ya? Kak, Karta bisa tetap frontliner atau Kak, Karta bisa tetap frontliner atau biasanya nih nanti pas ketika kamu alih status itu tidak jadi frontliner lagi, bisa jadi back office atau di bagian lainnya untuk support operation gitu. Ada loker ada sayang di titik terbaru, aku coba cek untuk SMA nggak bisa. Apa gigi aku bolong? Oh, baru baru ini ya, baru gabung ya. Tadi aku udah jelasin, aku waktu pas daftar juga gigi aku bolong, tapi alhamdulillah lulus. Kak, psikotes di BTS sama aja kayak psikotes pada umumnya kan, atau ada yang beda? Secara garis besar sih sama, cuman mungkin ada beberapa yang beda. Tapi nggak tahu karena kan setiap tahun itu pasti ada update-update untuk seleksinya. KTB minimal berapa untuk CS, Kak? 155 untuk perempuan, laki-laki di 160. Kenapa bahas gigi bolong? Waktu pas aku tes itu aku belum sempet tambal, belum sempet bersihin karang gigi. Ya karena aku mikir, ya udah deh coba aja, karena posisinya waktu itu tuh aku lagi coba tes di Bank Mandiri sama di BTN. Nah, pas di BTN itu ya aku juga masih ya udahlah coba-coba aja Mandiri BTN. Ternyata aku lulus di Mandiri, aku lulus juga di BTN. Ya udah, tapi akhirnya aku pilih yang di BTN karena kalau di Mandiri aku posisinya waktu itu kerja Mandiri. Yang aku tahu kerja Mandiri selama 3 tahun itu kontrak, untuk alih statusnya agak susah. Kalau di BTN 1 tahun itu udah langsung jadi karyawan tetap. Nah, kalau di BTN langsung jadi karyawan, iya. Jadi 1 tahun itu kamu calon pegawai, terus abis itu kamu langsung jadi karyawan tetap. Kak, tipsnya apa? Oke banget terus. Gak tahu ya, karena waktu itu berbarengan Mandiri sama BTN tuh sama-sama lagi buka. Awalnya sih aku Mandiri dulu. Mandiri itu kalau nggak salah tes aku di hari
interview awal itu di hari Jumat, BTN di hari Senin. Nah terus ikut psikotes, pokoknya aku BTN tuh jelas tuh 2 minggu seminggu aku nunggunya setelah ke tes berikutnya. Nah cuman kalau mandiri tuh agak lama, dari psikotes aja ke dari interview awal ke psikotes itu dari hasil psikotes itu kurang lebih 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, sampai aku lupa pernah ikut tes di mandiri. Kalau punya pengalaman di bank lain, apakah bisa jadi nilai? Oh bisa dong, aku dulu juga sempet di BCA, makanya mungkin kenapa aku bisa lulus di mandiri sama di BTN waktu itu. Maafkan nanya ini untuk pertimbangan aku, kalau soal gaji BTN berapa persen di atas mereka? Itu salah satu pertanyaan sensitif deh. Kamu kalau misalkan kalau kayak gitu, sebenarnya nggak sopan tahu pertanyaan kayak gitu. Nanti juga akan dikasih tahu kok saat interview akhir, gajinya berapa, nominalnya berapa, benefit apa aja yang akan kamu dapetin. Kalau misalkan siapa tahu kan aku jawab segini, ternyata saat penyampaian di interview akhir berbeda, karena kan dari pertama masuk sampai sekarang kan sudah ada perubahan gaji, dan aku juga nggak tahu untuk yang sekarang berapa, yang pasti di atas UMR minimal S1 ya kak. Iya betul, back office tuh pasti jadi akun officer funding atau gimana kak? Kalau back office tuh bisa jadi ya, back office itu bagian mana dulu, GBS, ODP, banyak posisinya, jadi tergantung. Kalau ODP kan lebih ke nantinya bakal jadi pejabat-pejabat. Kalau misalkan GBS itu support back office, misalkan di bagian TP atau bagian ya yang support untuk inilah untuk operasional. Itu semua jurusan kakak? Iya semua jurusan, sayang bisa semua. Wah kalau kuliahnya belum kerja bisa nggak sih pakai ijazah? Nggak bisa, harus pakai ijazah semua baru bisa. Pakai SKL nggak bisa, harus ijazah. Ke MCU yang dicek apa aja? Mata, pendengaran, mulut, paru-paru, cek darah, cek urin, semua. Isi captchanya nggak bisa sayang, kamu pelan-pelan aja, mungkin banyak yang akses jadi nggak bisa langsung kebuka, itu emang harus pelan-pelan. Kakak dulu daftar di umur berapa? 21 tahun. Berumur 20. Kak kalau lamar CS bisa nggak berapa? Nggak bisa, maksimal itu 24 tahun. Kayak gimana kalau nggak ada prestasi, gimana CV-nya? Ya udah kosongin aja. Kalau mau ngarang-ngarang juga takutnya nanti pas di interview kamu malah kejebak sendiri kan, mending ya udah apa adanya aja. Ntar kakak jadi apa back office-nya setelah jadi CS? Ntar kakak jadi apa back office-nya? Ya tergantung kebutuhan cabang. Nanti kan tergantung penempatannya setelah alih status itu, kamu ditempatin di mana, di cabang mana, apakah di cabang itu lagi gitu. Tinggi badan 155 masuk gak masuk untuk perempuan, kalau laki-laki enggak. Kak minus nggak matanya? Minus kok, tapi masih normal sih, cuma 0,75an gitu doang, jadi masih tanpa kacamata masih bisa lihat. Kak kalau S1 belum pernah kerja bisa nggak? Bisa kok, temen aku ada yang masuk belum pernah kerja, malah baru pertama kerja di BTN. Pakai SKL nggak bisa kan, harus pakai ijazah dulu, apalagi masih kuliah belum bisa. Jam kerjanya gimana kak? Kalau jam kerja itu normal dari jam 7:30 sampai jam 4:30, tapi mulai kerja itu jam 8. Jadi selama 7:30 sampai jam 8 kamu masih bisa sarapan dulu atau morning briefing dulu atau gimana. Fotonya harus formal dengan blazer, sebenarnya nggak perlu pakai blazer sih, harusnya bisa pakai blus tapi yang tetap sopan, rapi, ya gaya-gaya kerja kantoran gitu. Gimana sih?
Nah, fotonya nggak apa-apa setengah, kan nggak apa-apa fotonya setengah badan. Itu kan harus yang kalau nggak salah segini ya, 3/4 sama full body, kan ada dua kan uploadnya. Kau harus buat video pernah, harus dong, karena di situ kan ada, kamu harus cantumin link. Kau udah berapa lama di BTN? Aku udah 7 tahun, 7 tahun di BTN. Hampir 7 tahun sih sebenarnya. Syarat tinggi badan itu 155 untuk perempuan, 160 untuk laki-laki. Mata minus agak tinggi bisa sih sebenarnya, yang penting bisa pakai kacamata atau smartphone. Temen aku juga banyak kok yang matanya minus tapi lolos, bisa. Kalau aku di Bennett 6 bulan baru bisa daftar. Coba pakai email baru daftar, siapa tahu bisa. Soalnya pernah ada yang komen katanya bisa daftar pakai email baru. Pakai SKL nggak bisa, saya pakai SKL. Ya kalau udah keterima boleh nikah dong, masa nggak nikah setelah 2 tahun sampai 3 tahun gitu udah boleh nikah kok. Enak kok kerja di BTN, apalagi jadi salah satu pegawai BUMN. Itu satu, bangga. Kedua, terjamin. Ketiga, banyak benefitnya. Enak, serius enak. Mungkin kata orang, masuk BTN, masuk BUMN susah, harus ada orang dalam. Enggak, aku masuk itu tanpa orang dalam, nggak kenal siapa-siapa di situ, nggak kenal siapa-siapa. Aku aja di sana ada temen kenal di sana, ternyata dia nggak lulus. Kalau ATM hilang waktu itu ada biaya 20.000. Lulusan SMA nggak bisa. Siapa tahu nanti ada buat lulusan SMA, pasti aku buat coffee-nya untuk kalian. Kalau aku tuh spill video profilnya pas buat daftar BTN, aku tuh pas daftar tuh nggak disuruh bikin video profil, makanya aku juga baru tahu tahun ini tuh baru ada. Sebelumnya tuh nggak ada. Tapi untuk contohnya kalian bisa akses di YouTube, itu banyak. Kau udah nikah bisa nggak bisa sayang, untuk yang single dulu. Aku di teller, video profil wajib. Sebenarnya kalau untuk alih status, misalkan kita masuk CS atau teller, itu untuk alih status di umur 30 tahun. Misalkan nih kalian masuk di umur 24 tahun nih, pokoknya umur 30 tahun tuh udah bisa ikut alih status untuk di back office. Kalau lolos kalian bisa langsung di back office. Tapi kalau misalkan nggak lolos, berarti harus coba lagi di tahun berikutnya. Salam BTNers, halo. Kalau mau tanya KPR subsidi, kalian bisa datang ke BTN terdekat ya untuk menanyakan seputar KPR. Kalau tanya di TikTok, takutnya penyampaian aku juga tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, karena itu bukan posisinya aku. Paling aku tanya tipis-tipis aja. Di BTN nggak bisa drop CV sayang, jadi kamu harus semua lewat web. Nggak ada lagi yang kucuk taruh lamaran di BTN terdekat. Udah nggak ada, malah zaman aku aja 2016 tuh aku udah lewat web. Untuk tesnya itu interview awal, psikotes, kesehatan, interview akhir, pengalaman akhir, terus pendidikan. Daftar sampai kerja itu berapa lama? 1-2 bulan kurang lebih. Harus S1, kalau D3 nggak bisa.
Kalau kerja 6 bulan terus menikah boleh nggak bisa sayang, karena di situ kan ada ikatan dinasnya. Ikatan dinas itu 2 sampai 3 tahun. Iya kalau nggak salah baru boleh nikah gitu. S1 bebas jurusan apa aja, mau perhutanan, bidan, perawat bisa. Perkenalan diri kalau bisa berdiri, karena posisinya kan lebih bagus kita berdiri, lebih kelihatan siap, lebih kelihatan berwibawa. Berdiri, kalau misalkan kita duduk tuh kelihatan males nantinya. Forgot, lupa password tuh kamu dari awal daftar atau gimana? Karena kalau misalkan awal daftar itu kalian misalkan masuk nih registrasi, itu kalian dapat email, terus harus aktivasi dulu. Setelah aktivasi kalian disuruh login lagi dengan email dan password yang kalian buat. Nah misalkan nggak bisa itu dicoba terus, soalnya biasanya banyak yang akses makanya nggak bisa. Nggak bisa, walaupun misalkan di Bennett nggak bisa bawa lamaran langsung karena BTN udah nggak terima lamaran langsung untuk di drop gitu, nggak bisa, udah nggak ada tempatnya lagi. Lagian kan untuk rekrutmen di pusat, bukannya di apa namanya cabang-cabang terdekat. Apa bisa daftar dengan bisa deh kayaknya, soalnya waktu itu pernah ada yang komen di feed aku, ternyata daftar pakai email baru itu bisa. Gagal login di websitenya itu kamu coba terus karena kemungkinan banyak yang akses. Yang penting kamu pastiin dulu email sama passwordnya memang benar. Kalau misalnya memang benar ya kamu coba-coba aja terus, biasanya sih karena banyak yang akses makanya nggak bisa. Ya nanti coba pakai email baru. Oke. Pak, aku mau coba deh. Soalnya, aduh, enak banget. Umur 25 nggak bisa sayang, itu tuh harus umur 24 tahun. Udah. Kok dimatiin sih bang? Tes paling butuh persiapan juga psikotes sama tes kesehatan. Itu yang paling deg-degan. Karena kita nggak tahu, apalagi kalau misalkan yang jarang-jarang tes kesehatan, kita nggak pernah tahu apakah kita ada sakit atau saat itu kondisi kita lagi nggak fit, kita habis konsumsi obat. Itu benar-benar deg-degan banget. Aku kenapa nggak bisa play ya kak? Katanya tunggu 6 bulan karena mungkin kamu sebelumnya udah pernah daftar pakai email yang itu, makanya nggak bisa daftar lagi. Ada linknya, kamu lihat di VP terbaru aku deh, di situ tuh udah aku cantumin linknya. Coba kamu buka dulu, nanti kamu register. Nah isi CV apa aja yang harus diisi. Kampusnya nggak kebaca itu kalau diisi manual bisa nggak sih? Pokoknya kalau misalkan kamu
teman-teman gagal login itu jangan langsung di reset deh passwordnya, siapa tahu itu karena lagi banyak yang akses makanya nggak bisa masuk, jadi harus sabar dulu, harus coba berkali-kali. Paling aman sih coba aja tengah malam nih, misalkan jam 12 apa jam 1 malam, pokoknya jam-jam orang istirahat, jam tidur yang jarang akses link tersebut, itu biasanya gampang kebuka, gampang aksesnya. Untuk foto itu sebenarnya formal, nggak perlu juga pakai blazer, yang penting pakai blus misalkan. Gaya-gaya kantoran itu bisa kamu lihat deh nanti, apa namanya, untuk baju-baju kantor gitu, itu banyak contoh-contohnya di YouTube, nggak perlu pakai blazer, yang penting rapi, sopan, bersih. Kalau misalkan yang kucel disetrika dulu gitu. Kalau berat badan itu sebenarnya harus proporsional dengan tinggi badan. Kayak misalkan tinggi badan 160, kemungkinan berat badan tuh bisa 5 sampai 60 gitu. Umur 25 nggak bisa, minimal itu 24 tahun, belum berulang tahun ke 25. Kalau yang benar maksimal tanggal 2 atau 8. Kalau misalkan di Instagramnya sih tanggal 2 ya, tapi kalau di webnya tanggal 8. Kalau misalkan sekarang kamu udah bisa daftar, daftar dulu aja. Gak usah nunggu sampai tanggal 2 atau tanggal 8. Selagi masih bisa akses, ya udah langsung daftar aja. Ya ampun, itu untuk yang nanyain loker ada. Ya Allah, ada di VT terbaru aku, coba dicek. BI checking nggak kak? Kayaknya pakai BI checking deh. Soalnya waktu itu temen aku ada yang gagal karena kayaknya BI checkingnya jelek. Tunjangannya kak ada. Kalau yang punya MBN bisa nggak ya? Aku nggak tahu deh kalau itu biasanya balik lagi nanti hasil pemeriksaannya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Buat perkenalannya sih lebih baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang penting kamu lancar, ngomongnya nggak terbata-bata, lugas, jelas. Kalau emang nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok. Yang penting jelas, karena kan di sini kita kan menganut bahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa Inggris dapat nilai plus. Biasanya sih kalau misalkan pengumuman itu setelah tutup itu 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau bisa sih untuk BI checking bersih deh, jangan call 1 sampai apalagi call 5. Aduh. Karena sekarang kalau misalkan kayak kerja di bank atau di beberapa institusi gitu, biasanya dicek juga sih untuk BI checkingnya. Kenapa harus ada pengalaman baru diterima? Sebenarnya nggak perlu ada pengalaman, juga bisa kok. Teman aku masuk di BTN malah baru pertama kali kerja, baru lulus dia ngelamar langsung masuk di BTN. Berarti kan nggak punya pengalaman, fresh graduate kan? Video perkenalan, kalian coba cari contohnya di YouTube.